Jadi ketika uh, Bapak Ibu nanti akan melakukan wawancara, kita perlu memahami beberapa hal terkait proses wawancara yang dilakukan. Ini ada beberapa topik yang akan coba saya sharing pada kesempatan kali ini. Ketika kita melakukan wawancara, sebenarnya proses wawancara yang dilakukan dalam konteks seleksi ketiga kali ini memang dilakukan antara pewawancara dengan kandidat ya, yaitu peserta. Yang tujuannya adalah kita mau memilih siapa kandidat yang punya kualifikasi atau kompetensi paling baik untuk menempati sebagai P3K gitu ya. Nah, karena di sini Bapak Ibu juga punya waktu yang cukup singkat untuk bisa menangkap dan memahami kualifikasi yang dimiliki oleh peserta. Jadi memang kita perlu memahami dengan lebih jelas bahwa wawancara singkat yang kita lakukan ini tujuannya adalah untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi ya dan pengalaman yang dimiliki oleh kandidat ya. Pengalaman ini bisa berkaitan dengan apa yang dia ketahui, bagaimana sikap kerja dia dan bagaimana kepribadiannya. Dan yang perlu kita ingat dan kita tekankan di sini adalah sebaiknya ketika melakukan wawancara Bapak Ibu menggali penekanannya pada apa yang sudah dilakukan sebelumnya, bukan apa yang akan dilakukan ke depan. Karena ini tujuannya adalah untuk seleksi, ketika kita menanyakan apa yang akan dilakukan, itu secara otomatis, secara natural, pasti jawaban-jawabannya akan bersifat terbatas dan ideal. Tapi ketika kita menggali apa yang sudah dia perbuatan atau apa yang pengalaman dia miliki sebelumnya, maka itu akan bisa lebih cek sebenarnya bagaimana profil si kandidat ini. Nah, kita perlu bahwa kandidat-kandidat yang melamar menjadi pegawai P3K ini pasti orang yang sudah punya pengalaman dengan karakteristik dan latar belakang yang berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ini yang sebenarnya mau kita gali dalam waktu yang cukup singkat ini. Gitu. Nah, ketika melakukan wawancara, kita perlu menyiapkan ya, yang namanya pedoman wawancara. Dalam arti pedoman wawancara ini berisi aspek-aspek apa sih yang nanti akan Bapak dan Ibu nilai dari setiap peserta. Nah, tadi mungkin Pak Hanja sudah menyatakan bahwa nanti aspek-aspek penilaiannya akan mulai bisa terlihat gitu ya ketika Bapak Ibu sudah bisa membuka atau mengintip aspek-aspek mana yang akan Bapak Ibu nilai gitu ya. Nah, mungkin nanti saya sarankan mungkin sebelum memulai wawancara, karena ini juga wawancaranya dikaitkan, nanti Bapak Ibu diberikan waktu sebentar untuk bisa mempelajari terlebih dahulu ya aspek-aspeknya apa yang mau dinilai, definisi dari setiap aspek dan bagaimana rubrik penilaian yang akan diberikan pada setiap aspek. Dengan demikian nanti Bapak Ibu akan lebih mudah menggali atau mengarahkan jawaban-jawaban yang paling tepat untuk bisa meng-capture tadi ya kualifikasi atau pengetahuan sikap dan kepribadian dari si peserta. Dan ketika kita juga melakukan wawancara, karena ini terlibat adalah sebagai satu itu kita perlu tahu ini posisi apa yang akan dilamar, kemudian pekerjaan apa yang akan dilakukan. Nah, itu akan membuat pertanyaan-pertanyaan kita akan lebih bersifat kontekstual, mengena dengan konteks pekerjaan yang nantinya akan dilakukan oleh peserta. Dan hal lain yang juga perlu kita persiapkan sebelum memulai wawancara adalah mengenali dulu sih kandidatnya. Mungkin sebelum memulai, mungkin misalnya 5 menit pertama, Bapak Ibu bisa mencoba membuka dulu CV atau resume yang dimiliki oleh para kandidat, paling tidak mengetahui latar belakangnya, sehingga nanti pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu tidak lagi pertanyaan-pertanyaan sebenarnya informasinya sudah ada di dalam CV gitu. Nah, itu akan memberikan keuntungan untuk bisa membuat wawancaranya menjadi lebih efektif dan efisien gitu. Nah, strategi lain yang bisa kita persiapkan adalah kita menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya situasional. Nanti mungkin saya akan jelaskan seperti apa bentuknya. Nah,
dalam menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang efektif tadi untuk menggali kualifikasi para kandidat para peserta, kita ada topik wawancara yang sudah cukup umum digunakan ya dalam paket-paket wawancara kerja, yaitu yang kita sebut sebagai behavior event interview atau BEI, di mana di dalam wawancara ini kita mengajukan serangkaian pertanyaan yang fokusnya adalah menggali pengalaman masa lalu, ya, di mana pada pengalaman tersebut individu harus menghadapi situasi yang berkaitan dengan situasi pekerjaan tertentu, gitu ya. Di mana dari situasi ini kita bisa melihat apa yang dilakukan ketika dia menghadapi situasi tersebut. Nah, apa yang menjadi pengujuran dari pendekatan ini adalah apa yang dilakukan seseorang di masa lalu itu akan bisa memprediksi apa yang akan dilakukan berikutnya di masa depan. Nah, dari sini tadi makanya kita pendekatan ini adalah pada apa yang sudah dilakukan, bukan pada yang akan dilakukan ke depan. Nah, ini adalah beberapa kompetensi yang biasanya bisa digali dengan teknik BEI ini. Ini juga kurang lebih nanti akan ada beberapa aspek yang relevan juga nanti yang akan kita gali di wawancara nanti ya. Itu nanti kalau saya tidak salah nanti aspeknya ada seperti integritas, motivasi menjadi ASN, kemudian bagaimana sistematika kerjanya, kemudian orientasi pelayanan dan toleransi terhadap perbedaan dan perubahan. Nah, ini adalah contoh-contoh pertanyaan yang bisa kita ajukan dengan menggunakan teknik ini. Nah, kalau kita lihat contoh-contoh pertanyaan ini, semuanya mengacu pada pengalaman sebelumnya. Situasi tertentu secara spesifik, apa yang dihadapi oleh si kandidat, dan dari situasi itu kita lakukan trading ya, pertanyaan-pertanyaan lanjutan untuk mengetahui bagaimana dia menghadapi situasi itu. Nah, prinsip ketika kita mengajukan pertanyaan, ketika menggunakan BEI ini, kita menggunakan prinsip yang namanya STAR. S itu adalah situation, jadi kita menggali dulu situasinya apa ya yang kita bisa cari. Tadi coba ceritakan satu situasi dalam setahun terakhir. Jadi situasinya juga jangan terlalu lama ya, agar kita reason ya, dan si peserta ini juga tidak mereka-reka gitu ya. Jadi pada itu kita minta dia menceritakan satu situasi spesifik yang dia pernah alami misalnya dalam 1 tahun terakhir gitu ya. Kemudian dari situ kita gali apa yang dihadapi pada situasi itu. Kemudian kita masuk ke pasnya. Pada situasi itu apa yang menjadi tugas dia, apa yang menjadi peran dia gitu ya. Kemudian kita masuk ke actionnya. Bagaimana tindakan yang dilakukan dalam menghadapi tugas-tugas tersebut. Bagaimana proses dia melakukan tugas-tugas tersebut. Dan akhirnya kita juga menggali misalnya apa hasilnya, sejauh mana itu berhasil atau tidak. Kalau tidak berhasil, apa langkah berikutnya yang dilakukan, kenapa tidak berhasil. Nah, di sini sebenarnya kita bisa menggali secara lebih mendalam bagaimana seseorang menghadapi satu situasi. Dan nanti di sini kita bisa melihat bagaimana aspek-aspek atau potensi dia bekerja ketika dia menghadapi satu situasi tertentu. Jadi kita bisa memprediksi ketika dia menghadapi situasi yang sama, dia akan menampilkan beberapa perilaku yang kurang lebih konsisten. Nah, ini adalah contoh pertanyaan dengan menggunakan metode STAR ini tadi. Ya. Nah, satu hal yang penting adalah ketika kita melakukan wawancara, Bapak Ibu jangan terlalu sering berganti-ganti mengganti konteks atau situasi pertanyaan. Sebenarnya dari satu situasi saja, kalau kita bisa melakukan yang namanya istilahnya di sini probing atau pendalaman gitu ya, pertanyaan-pertanyaan tambahan gitu ya, kita bisa mendapatkan gambaran yang lebih utuh dan gambaran yang lebih kaya tentang bagaimana seseorang itu menghadapi situasi itu, dan bisa saja dari situasi satu itu sudah bisa menunjukkan beberapa kompetensi yang akan kita nilai. Jadi memang kita di sini perlu sangat peka ya mendengarkan apa yang disampaikan, kemudian kita banyak melakukan pertanyaan-pertanyaan lanjutan atau kita sebut sebagai follow-up questions untuk bisa menggali lebih lanjut dan mendapat pemahaman yang lebih utuh tentang bagaimana seseorang menghadapi suatu situasi gitu.
Oleh karena itu memang satu kompetensi yang penting kita miliki sebagai pewawancara adalah melakukan misalnya probing. Dimana probing ini kita tadi seperti saya katakan melakukan pertanyaan untuk memperdalam jawaban yang sedemikian lama itu semakin kita harapkan jawabannya lebih detail, lebih lengkap gitu ya. Nah, ada beberapa cara melakukan probing yang Bapak itu bisa lakukan. Misalnya yang pertama, silent probe. Nah, silent probe itu ada kalanya kita ketika mendengarkan jawaban kandidat gitu ya. Kita tidak perlu mengeluarkan ini suara, tapi cukup menentukan isyarat-isyarat non-verbal saja. Misalnya, mengangguk kepala, kemudian melakukan menunjukkan ekspresi wajah, kita meminta dia melanjutkan gitu ya. Nah, ini kadang-kadang cukup efektif daripada kita menampilkan suara gitu. Kemudian ada contoh dari probing lain adalah yang disebut dengan nudging probe. Nah, pada nudging probe ini kita memberikan follow up-nya dengan kata-kata tertentu misalnya oke, lalu lanjutkan gitu kan. Itu ada kata-kata singkat yang bisa kita berikan kepada kandidat ketika dia menyampaikan jawaban tertentu. Nah, cara probing yang kita juga bisa lakukan adalah yang kita sebut sebagai clearinghouse probing gitu ya. Ini biasanya kita berikan ketika kandidat sudah memberikan jawaban yang cukup banyak. Kita sudah melakukan sejumlah pertanyaan follow up. Nah, sebelum pindah ke fungsi yang lain, kita minta dia untuk meyakinkan kepada kandidat apakah ada hal-hal lain yang mau dia tambahkan sebelum kita lanjut ke situasi yang berikutnya. Nah, yang akan sering Bapak Ibu lakukan probingnya adalah yang bentuk informational proof. Ya. Jadi ketika seorang kandidat menyampaikan jawaban tertentu, kita akan melanjutkan lagi dengan pertanyaan untuk menanyakan lebih lanjut tentang apa yang dia sudah sampaikan sebelumnya. Gitu. Ini disebut dengan informational proof. Nah, ada lagi strategi yang kita sebut dengan restatement proof. Nah, kalau restatement proof ini, jawaban-jawaban kandidat ini tidak sesuai dengan yang kita maksud gitu ya. Jadi kita bisa mencoba mengulangi pertanyaan kita dengan memberikan pengetahuan apa yang sebenarnya ingin kita ketahui gitu ya. Kemudian bentuk lain dari probing ada yang disebut dengan reflektif. Nah, kalau reflektif ini kita mencoba mengklarifikasi atau mengklarifikasi jawaban yang diberikan untuk memastikan bahwa pemahaman kita itu sesuai dengan apa yang mereka sampaikan gitu ya. Nah, kalau yang terakhir yang juga Bapak Ibu bisa lakukan adalah bentuknya mirror probe. Nah, kalau mirror probe ini tadi hampir mirip dengan yang tadi yang clearinghouse gitu ya. Ini biasanya di akhir sebelum kita pindah ke konteks yang lain, jadi kita memberikan kesimpulan dulu gitu ya. Ada apa yang sudah disampaikan secara keseluruhan gitu. Nah, kemarin kita nanti akan mulai pindah sebagai transisi untuk kita pindah ke situasi yang berikutnya. Nah, setelah kandidat memberikan jawaban, biasanya nanti Bapak Ibu pasti akan memberikan scoring. Nah, biasanya nanti scoring-nya ini dibuat dalam bentuk satu kontinum dengan satu rubrik penilaian, contohnya seperti ini gitu ya. Misalnya ada penilaian yang dinilai adalah keterampilan komunikasi. Kemudian nanti biasanya Bapak Ibu juga akan diberikan contoh-contoh pertanyaan yang bisa diajukan untuk menggali tersebut. Nah, kemudian nanti juga ada levelnya. Jadi kapan kita akan memberikan skor 1, 2, 3, 4, 5. Dan ini ada baiknya Bapak Ibu lihat terlebih dahulu sebelum memulai wawancara sehingga bisa mendapatkan gambaran tentang bagaimana penilaian dilakukan seperti ini. Biasanya nanti ya ketika jawaban-jawaban diberikan, Bapak Ibu bisa dengan mudah langsung dari jawaban mana kita bisa memberikan nilai 10. Dan ini yang perlu diperhatikan saat wawancara. Kita perhatikan cukup banyak jenis-jenis pertanyaan yang bisa kita ajukan ke kita. Kalau kita memberikan pertanyaan terbuka dan seperti itu, gitu, ya, ada baiknya memang disarankan ketika melakukan wawancara lebih banyak mendengarkan daripada mengajukan pertanyaan. Oleh karena itu, lebih baiknya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan itu lebih banyak yang sifatnya terbuka daripada yang tertutup. Kemudian kita akan memulai dari pertanyaan preliminar dulu, gitu ya. Satu pertanyaan utama, kemudian nanti
yang diikuti oleh pertanyaan sekunder yang tadi sifatnya sebagai follow-up questions untuk melakukan trading gitu ya. Kemudian hati-hati yang perlu kita sadari kita mengajukan pertanyaan yang sifatnya leading ya. Gitu. Jadi misalnya SM kan pekerjaan sangat banyak, tapi gajinya kecil. Nah kita kan sudah melihat bahwa persepsi kita adalah itu kerjaannya banyak, gajinya kecil. Kemudian kita meminta pendapat si kandidat, nanti kandidat sudah searah ke sana jawabannya. Sudah baiknya daripada pertanyaan seperti itu, kita buat pertanyaan yang lebih netral yang tidak mengarahkan pada jawaban tertentu. Nah, ini juga ada beberapa kesalahan-kesalahan yang biasanya sering kita lakukan ya, yang ini bisa membuat jawaban-jawaban yang diberikan oleh kandidat itu menjadi tidak menggambarkan diri gitu ya. Misalnya kita tidak mengajukan pertanyaan tapi dengan dua pilihan, jadi dia tinggal milih antara sama B gitu ya. Kemudian jangan juga mengajukan pertanyaan yang terlalu luas gitu ya, sehingga nanti kalau terlalu luas saya cerita pengalaman bekerja selama ini, dia akan bingung dia harus ceritanya dari mulai yang ini pengalaman pertama atau setahun terakhir atau yang mana. Akhirnya jadinya jawabannya tidak tepat dan mungkin jadi waktunya menjadi tidak efisien gitu ya. Kemudian ketika kita mengajukan pertanyaan terbuka, jangan sampai kita kadang-kadang juga ada pertanyaan terbuka tapi diikuti dengan pertanyaan tertutup gitu ya. Jadi itu juga bisa membuat kita menjadi jadi leading juga gitu ya. Kemudian kalau mengajukan pertanyaan ada baiknya satu-satu kondisinya, jangan beberapa kali diorek dalam satu pertanyaan. Nah, itu seperti itu biasanya nanti kandidat akan bingung dia akan jawab yang mana, dan pasti akan ada yang dia jawab yang belum menjawab apa yang kita tanyakan sebelumnya gitu ya. Nah, ada juga ini yang namanya curious question itu, jadi kita juga harus memilah-milah mana pertanyaan yang relevan dan tidak relevan dengan kompetensi atau aspek nilai yang kita mau lakukan gitu ya. Daripada nanya latar belakang keluarga dan sebagainya, nah kita perlu lihat lagi bagaimana itu relevan dengan aspek nilai yang kita mau berikan gitu ya. Ini secara umum adalah kesalahan-kesalahan yang perlu dihindari ya ketika kita melakukan proses wawancara. Nah, selain tadi kesalahan-kesalahan ini juga tanpa kita sadari, karena kita manusia, ketika kita menampilkan sesuatu, ketika kita melakukan penilaian pada orang lain, kita sering menampilkan yang namanya bias. Jadi ini perlu kita sadari gitu ya. Apalagi ketika kita sebagai pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pada akhirnya itu tadi penguatan bias-bias personal yang kita punya. Contohnya ada yang disebut dengan confirmation bias. Jadi kita sudah punya asumsi sebelumnya. Nah, pertanyaan kita berikan itu lebih khususnya untuk mengkonfirmasi. Oh ternyata benar, oh ternyata salah. Nah, itu yang perlu hati-hati. Apalagi kalau sudah ini nih, ada istilah yang namanya halo effect atau horn effect. Seringkali kita tertukar dengan kesan awal yang ditampilkan oleh si kandidat. Misalnya kandidat waktu itu terlihat misalnya penampilannya rapi, kemudian menarik gitu ya, dari situ kalau orangnya seperti ini kayaknya pasti jadi dosen. Kayaknya nanti kalau dia menjelaskan nih pasti kitanya pintar nih anaknya. Nah, jadinya kita ketika melakukan pertanyaan penilaian dan pertanyaan kita sudah terkecoh dengan penilaian awal yang kita berikan pada kandidat. Atau di sisi lain juga, misalnya kandidat itu ternyata terlambat masuk atau punya koneksi internet yang bermasalah. Nah, dari situ tuh kita sudah kandidatnya kurang oke nih. Dari situ kita akhirnya pada step-step yang dia jawab berikutnya itu kita nilai negatif. Nah, itu harus hati-hati gitu ya. Kemudian juga, nah kalau kita tahu misalnya kandidatnya punya latar belakang yang kurang lebih serupa dengan kita, entah itu latar belakang budaya, entah itu latar belakang pendidikan, atau itu latar belakang pekerjaan, nah itu kita terus hati-hati menjaga jarak, jangan sampai penilaian kita itu terpengaruh pada kesamaan yang kita miliki, yang seakan-akan kita merasa oh iya dia punya kesamaan dengan saya gitu. Nah, kemudian kita juga perlu hati-hati, kadang-kadang kita merasa bahwa oh ini
Saya udah sering banget kok wawancara, tapi saya bisa lah. Jadi kita terlalu yakin dengan kemampuan kita memberikan penilaian. Sama kali memang ketika wawancara ini, wawancaranya tidak hanya satu, tapi lebih dari satu, salah satu ada dua ya. Ini sebenarnya menjadi counter ya, untuk bisa membandingkan hasil penilaian satu orang dengan yang lain. Gitu. Dan berikutnya ada juga bias yang bentuknya contrast effect. Jadi, tadi seperti Pak Anjar katakan tadi, misalnya mungkin nanti Bapak Ibu akan diberikan tugas untuk menilai sejumlah orang, 20 orang dalam sehari. Cukup banyak ya. Tanpa kita sadari, kadang-kadang kita penilaiannya adalah kita membandingkan kandidat ini dengan kandidat sebelumnya yang sudah pernah kita wawancara gitu. Sehingga ketika si kandidat ini padahal secara kompetensi kalau dia dari rubrik itu memenuhi, tapi cara kita melakukan perbandingan dengan kandidat sebelumnya, maka kita memberikan penilaian yang berbeda. Nah, ini kita perlu hati-hati. Nah, ini ada beberapa tips yang perlu yang bisa diperhatikan untuk kita melakukan wawancara. Ya, jadi yang pertama, karena kita mewawancarai bersama dengan tim, ada baiknya ketika teman kita memberikan pertanyaan, kita tidak sibuk dengan hal lain, tapi kita ikut mendengarkan apa yang sudah disampaikan gitu ya. Sehingga ketika kita mendapatkan giliran pertanyaan yang sama, jangan lagi kita tanyakan kembali. Itu akan membuat waktunya menjadi tidak efektif. Kemudian sebelum memulai wawancara, kita perlu memunculkan suasana yang positif dulu, menjalin rakor, sehingga peserta menjadi lebih tenang, menjadi lebih nyaman, dan bisa dengan baik untuk memberikan jawaban terhadap apa yang kita tanyakan. Nah, lagi-lagi yang perlu kita ketika melakukan, lebih banyak mendengar daripada bicara. Ya, kemudian hati-hati karena ini juga lewat Zoom ya, kita perlu hati-hati dengan bahasa tubuh yang kita sampaikan, suara kita, ekspresi wajah, ini jangan sampai ditangkap secara berbeda oleh si partisipan, karena kita nggak bertemu secara langsung gitu ya. Kemudian tadi ketika mendapatkan satu jawaban, jangan mudah puas, lakukan probing sedalam mungkin terhadap jawaban-jawaban yang diberikan oleh peserta. Kemudian kita juga sudah mendesain bagaimana pertanyaan-pertanyaan ini kita lakukan. Misalnya tadi dalam waktu sekian menit kita sudah membuat persiapan dengan wawancara yang lain. Setiap orang kita akan bagi dalam beberapa. Setiap orang dapat kesempatan wawancara berapa menit gitu sebenarnya, gitu ya. Jadi pada akhirnya diharapkan dalam 30 menit waktu yang Bapak Ibu dapatkan untuk wawancara itu bisa berjalan dengan baik. Sebagai asesor ya wawancara, ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan. Pertama, kita punya peran dan tanggung jawab yang cukup besar karena penilaian yang kita berikan itu pasti punya keputusan yang cukup besar baik pada diri kita, pada si peserta maupun pada institusi. Jadi kita perlu menjaga jangan sampai penilaian kita itu tidak objektif, gitu ya. Kemudian kita perlu mengenali diri, terbuka dan lebih memahami diri kita. Kita tipenya orangnya yang terlalu murah memberikan penilaian atau terlalu pelit punya standar yang terlalu tinggi dalam memberikan penilaian. Nah, kita harus keluar dan peka pada diri kita. Dan hal yang penting yang perlu kita jaga juga adalah objektivitas kita, melakukan penilaian, integritas kita. Ketika ada peserta yang mungkin punya hubungan tertentu ya yang dengan kita, nah itu kita harus hati-hati jangan sampai ada konflik kepentingan yang kita miliki dengan si peserta ini. Dan yang terakhir adalah kita cek ya hasil penilaian. Jadi jangan membuat atau memberikan penilaian hanya dari 1-2 pertanyaan awal saja. Kita harus dicek lagi secara mendalam sehingga hal yang kita tahu itu benar-benar menggambarkan ya kualifikasi kita juga secara menyeluruh. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga tadi hal yang saya berikan bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan wawancara nanti dengan lebih lancar. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke panitia. Silakan.
terima kasih kepada Bu Dewi Maulina atas penjelasannya terkait teknis mewawancarai. Selanjutnya adalah materi terkait teknis menilai micro teaching yang akan disampaikan oleh Ibu Dr. Cutrifa Mutia Umar Ali, MA Psikolog, yang juga dari Universitas Indonesia. Kepada Ibu Tia, dipersilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya mohon izin untuk share screen pada panitia. Apakah saya diizinkan untuk share screen? Karena di sini tertulis belum bisa share screen. Mudah-mudahan sudah tampak ya. Apakah sudah tampak untuk yang lain semua? Sudah Mbak Tia. Sudah baik. Baik, kita mulai. Topik saya hari ini adalah untuk micro teaching yang akan dilaksanakan oleh Bapak Ibu sekalian nanti sebagai penilai. Dimanapun kita berada saat ini, di tugas kita sebagai dosen, kita tentu perlu menilai calon dosen. Ya. Dan calon dosen itu tidak main-main. Seperti apa yang dikatakan oleh Mahatma Gandhi, ya, buku yang sebetulnya itu adalah gurunya. Oleh karena itu, sebagai pendidik, guru, maupun dosen, kita harus aware dengan hal ini. Tidak hanya di dalam teaching learning process, tetapi juga di dalam perilaku kita nantinya. Oleh karena itu, kita perlu mencari potensi-potensi dari para calon dosen ini yang terbaik, yang betul-betul mengikuti kaidah-kaidah dari tata krama nantinya, dan nanti itu juga akan di-prove ya melalui wawancara, dan juga tentunya apakah ada potensi untuk mereka bisa mengajar dengan baik. Artinya apa? Guru atau pendidik atau dosen itu adalah mereka yang paling berperan dalam pembelajaran. Guru atau dosen itu mengintervensi sebetulnya jalan kehidupan dari mahasiswanya. Bila guru bisa menjelaskan atau dosen bisa menjelaskan dengan baik, mahasiswa akan memahami apa yang disampaikan. Tetapi untuk sampai di situ, tentu kita perlu memperhatikan apa yang dilakukan oleh dosen. Apa repertoire yang dimiliki oleh dosen sehingga proses teaching learning atau pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Ada attachment dari student terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Jadi bukan dosen yang bicara terus yang penting sudah selesai materinya, tetapi tidak terjadi apa-apa pada mahasiswanya. Jadi tujuan sesi ini adalah memahami micro teaching dan juga memahami micro teaching bukan hanya sebagai tujuan, tetapi dalam bentuk assessment, karena kita akan melakukan assessment. Nah, apa itu micro teaching? Micro teaching itu adalah kegiatan mengajar di kelas bentuknya sederhana, yang sudah ada dari waktu yang lalu, sudah lama berjalan dan sudah sering dilakukan, dan sering sekali ini juga kita lakukan di kelas ketika di dalam pendidikan guru itu diberikan micro teaching ini, di mana para calon guru ya itu diminta untuk melakukan micro teaching, kemudian teman-temannya menilai apa yang diberikan, dipaham atau tidak. Dan juga bukan temannya saja, dia sendiri pun kemudian perlu melihat, memperhatikan kalau itu bersifat rekaman, apa yang perlu diperbaiki dari diri dia. Jadi ini merupakan salah satu cara mendidik calon guru yang memungkinkannya menerapkan keterampilan mengajar. Karena mengajar itu harus dibawakan dengan skill tertentu, dengan repertoire yang dimiliki oleh para dosen nantinya.
Tentu dengan bahan-bahan yang disiapkan dalam waktu yang singkat, karena ini sifatnya micro teaching ya, kira-kira 5-10 menit. Walaupun nanti dalam seleksi yang akan dilakukan nanti, itu diberikan waktu 20 menit untuk keseluruhannya sampai selesai. Nah, pada dasarnya, kalau kita lihat di sini ya, tujuan micro teaching ini bisa meningkatkan kompetensi mengajar dosen atau guru. Karena dia bisa menilainya. Teman-teman bisa membantu menilainya. Ini dari sisi tujuannya dahulu ya. Kemudian membantu seseorang kemudian untuk meningkatkan hal-hal yang belum dia kuasai berdasarkan masukan dari teman-teman ya, dari dosennya juga mungkin yang mengajar di situ, dan juga dari dirinya sendiri ketika melihat hasil micro teaching tersebut. Dan ini juga akan membantu tentunya karena ada pengembangan pada diri dosen tersebut kelak ya, itu akan menguasai keterampilan khusus. Yang penting adalah aware terhadap hal-hal yang perlu diperbaiki nantinya. Dan karena ini sifatnya dengan melihat, menelaah kembali apa yang sudah dilakukan melalui micro teaching tadi, ini akan bisa membantu dosen untuk mengetahui kekurangan-kekurangannya dan kemudian memperbaiki kekurangannya tersebut. Dan tentunya kalau seandainya sudah ahli dalam hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri dosen. Dia akan lebih percaya, lebih pede di depan para mahasiswanya ketika mengajar karena dia telah memiliki sejumlah keterampilan. Nah, sekarang micro teaching sebagai bentuk assessment, karena ini yang akan kita lakukan ya. Nah, keterampilan-keterampilan itu ada banyak sebagai repertoire dosen ya. Ada teknik-teknik yang kita perlu lihat ya, misalnya apakah ada teknik prompting ya, apakah ada tanda-tanda yang diberikan oleh guru atau dosen ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan. Bisa nggak dia memberikan pertanyaan yang mengarahkan sehingga pertanyaannya itu tidak luas sekali. Tadi Ibu Dewi juga sudah menjelaskan ketika kita memberi pertanyaan dalam wawancara itu juga jangan terlalu luas. Karena kita pun tidak akan dapat inti dari jawabannya nantinya ya. Terhadap mahasiswa pun juga begitu. Jadi dosen ini mengajar perlu memiliki teknik prompting. Juga perlu teknik menggali informasi lebih lanjut ya. Jadi untuk juga mengetahui apa yang dipahami oleh para mahasiswanya, tentu dia perlu kemudian bisa menarik informasi. Meskipun dengan student-centered learning ya, hal itu biasanya didahulukan kita lihat dari pemahaman mahasiswa. Kemudian kita tarik ya, kita lihat mana yang sudah mengerti gitu, apa yang harus dibulatkan lagi gitu, itu menjadi tugas dosen nantinya kalau ternyata masih miss apa yang dipahami oleh mahasiswa. Jadi digali ya. Nah, kemudian juga bagaimana bisa merefocusing. Kadang-kadang mahasiswa bisa menjawab dengan benar gitu ya. Tetapi kemudian dia bisa saja hilang gitu ya. Tidak sepenuhnya ingat ketika apa yang dipahaminya tersebut diletakkan kepada situasi yang berbeda. Nah, ini nanti dosen bisa nggak mengarahkan gitu ya, kemudian memfokuskan kembali mahasiswa untuk topik yang sudah dipahami sehingga dia menjadi lebih jelas ya. Ini juga bagaimana dosen bisa memiliki atau mengarahkan, punya kemampuan mengarahkan dengan pertanyaan-pertanyaan agar mahasiswa itu engage, bisa terlibat di dalam apa yang sedang disampaikan. Jadi kalau micro teaching itu memang yang harus dijelaskan adalah suatu konsep dalam waktu yang pendek dan harus disusun atau ditata oleh dosen tersebut sehingga bisa efisien tetapi tetap efektif di dalam penyampaian konsep tersebut sehingga bisa dipahami oleh mahasiswanya ya. Dan tentunya sebagai dosen kita juga perlu meningkatkan daya kritis mahasiswa dan pertanyaan-pertanyaan focus questioning itu bisa memperdalam ya mahasiswa untuk melihat suatu situasi ya dan kemudian memikirkan situasi tersebut gitu, dan kemudian apa yang terjadi pada situasi tersebut. Jadi pertanyaan bagaimana, mengapa yang diawali ya dengan kata-kata tersebut itu bisa membuat atau menstimulus mahasiswa untuk berpikir. Keterampilan mendorong dan membuka itu tentu sangat perlu. Mahasiswa perlu tahu dan diapresiasi ya, diberikan reinforcement positif bila mereka itu betul di dalam memberikan jawabannya. Dan ini bisa bersifat verbal, seperti mengatakan bagus, benar, ya, misalnya ya. Atau juga nonverbal, menganggukkan kepala, lalu tersenyum, atau memberikan acungan jempol, gitu ya. Kalau seandainya sekarang kan kita punya emoji-emoji nih, di Zoom, kita bisa memberikan juga emoji tersebut ya. Kemudian juga mengukuhkan
bila jawabannya belum sepenuhnya benar ya, baru sedikit benar, repet gitu ya. Nah, dosen bisa merephrase apa yang disampaikan mahasiswa tersebut ya. Kemudian diminta mahasiswa untuk memikirkannya kembali. Begitu. Setelah oke, ini seperti ini, bisakah kemudian ini diletakkan pada situasi yang lain? Bagaimana saudara kemudian menyampaikan teori ini pada situasi A misalnya? Dan kalau zaman dulu adalah kita menuliskan jawaban mahasiswa itu di papan. Tapi kalau sekarang banyak sekali aplikasi-aplikasi yang memudahkan para dosen ketika menuliskan jawaban-jawaban mahasiswa ya. Melalui Zoom pun kita bisa meletakkannya gitu. Nah, keterampilan melakukan variasi itu ada macam-macam dan ini perlu dimiliki oleh